Oke, punya suami susah makan buah. Pertama kita bikinin sushi. Taruh mangga guys. Ketan. Sekarang kita gulung. Potong-potong dan tada jeti. Kita hias. Kasih Mas Bucin. Selamat datang di rumah. Cobain. Ini cocok gini, masa sushi cocok ada begini. Ini enak. Makanan kedua, Kak Sadira kan bikin mie ayam pakai sawi. Aku akan bikin mie ayam pakai buah naga. Buah naga. Cuci dulu bentar. Wah. Si nyala, tenang, handphonenya kuat. Ih. Jadi keren. Jadi guys. Oke, sekarang kita akan masak mie-nya. Masak apa lagi, dah? Ngapain di sini? Masak apa lagi? Itu masak jangan, handphonenya jangan taruh dekat situ. Masak jangan main handphone. Gak apa-apa, ini cemplung aja juga gak apa-apa, sayang. Ini aku ambil lagi nih. Aduh, gak apa-apa. Keren kan? Dan masih nyala. Nih handphonenya Honor. Cemplung lagi, cemplungin lagi. Cemplungin lagi. Kamu jangan ngegerecokin aku, udah sama-sama. Lanjut rebus mie. Ayam. Udah jadi, Seng. Apa itu? Mie ayam. Warnanya merah begini. Itu dari buah naga mie-nya. Kamu kan susah makan buah. Coba sedikit. Wih. Makan ya. Enjoy. Thank you. Love you. Love you. Buat makanan yang terakhir aku mau bikinin es krim. Ini aku mau cari resepnya dulu biar nggak gagal. By the way, Honor X9C ini juga bisa akses semua aplikasi Google. Oke, ini resepnya es krim mangga. By the way, aku salvok sama baterai handphone ini udah dari pagi sampai sore aku pakai. Baterai masih full dong. Awet banget sih baterainya. Mangga, pakai yogurt, terakhir susu. Bye. Es krimnya udah jadi. Es krim buat kamu. Ini es krim buah apa lagi nih? Es krim buah mangga. Nyam nyam nyam. But, thank you. Apa lagi? I love you. I love you. Seharian makan makanan paling laku yang ada di TikTok Shop. Akhirnya kesampaian juga buat bikin nih video. Jadi selama satu hari ini Pele bakal makan makanan yang dijual di TikTok Shop, yang paling laku, yang paling laris, yang paling banyak dibeli orang. Buat sarapan ini ada It's Sambal. Ini sambal yang sering banget gak sih muncul di FYP kita. Nah ini Pele udah siapin nasi putih. Dan buat si It's Sambal ini aku beli varian yang cumi ciamik. Ya itu namanya. Kalau dilihat dari kayak gini sih cuminya kayak gede-gede banget ya. Alright, juga pakai nasi putih terus kita tuang sambelnya. Jangan lupa harus diuak-uak dan mari kita coba. Sebenarnya sih aku udah pernah nyobain dan emang enak sih sambelnya mereka. Rasanya masih konsisten sama yang waktu dulu banget Pele cobain pertama kali. Ini gak usah pakai lauk, makan pakai sambal begini aja udah enak banget. Cuman aku sedih sambelnya terlalu berminyak, tapi nilainya tetap 9/10. Biar makannya tambah mantep, ini aku ada beli basreng juga. Ini dari Snack Karyam, bener gak tuh bacanya? Aku beli ini soalnya dia nggak PO dan pengirimannya cepet. Sebenarnya aku suka sih bumbunya tipikal yang cabai kasar gitu loh, bukan yang bubuk doang. Dan wangi daun jeruknya juga dapet. Cuman sayangnya ini basrengnya kayak kurang garing gitu. Nilai basrengnya 7/10 deh. Tapi ya nasi putih, basreng, sambal kalau digabungin udah nggak pernah salah. Lanjut, halo, ini Pele udah mau makan siang. Buat makan siangnya aku beli bocirat soalnya aku penasaran banget ini juga muncul terus di FYP. Pele belinya yang bocirat beranak kan dan ternyata gede banget dong. Nah pas Pele baca petunjuk masaknya katanya harus dipotong supaya baksonya tuh bisa matang dengan sempurna. Pas Pele potong, wih kaget isinya. Wah. Nah ini aku rebus pakai cabai rawit juga biar makin pedas. Terus kita tunggu deh 10-15 menit. Ini ya pas direbus wanginya udah enak banget sih, nggak tahu kenapa. Nah karena nunggunya lumayan lama kan. Baksonya soalnya tebal banget kan tuh. Jadi sembari Pele pengen kasih tau kalian gimana caranya bisa dapat uang jajan tambahan. Nih jadi kamu tuh bisa dapetin uang dari baca Vizo Novel. Pengguna baru yang baru pertama kali masuk ke Vizo bisa langsung dapetin sehari minimal Rp1.000 dong. Nah kalau misalnya kalian masuk selama 7 hari berturut-turut, kamu bakal dapetin semua hadiah. Pokoknya nih ya, makin banyak kamu baca makin banyak juga uang yang kamu dapetin. Oh dan tenang, semua novel
novelnya gratis. Jadi kalian tinggal baca, udah dapat uang aja tiba-tiba. Jadi kalau kata aku, coba deh download Season Novel sekarang. Bayangin baca novel aja bisa dapet cuan juga. Baksonya matang, aku langsung masukin semua bumbu yang disediain sama si bocirat ini. Dari bumbu yang disediain sih udah kelihatan heboh ya. Pas aku tuang baksonya, serius-serius ini nggak kayak kelihatan bakso yang instan gitu gak sih? Pele juga peresin jeruk nipis yang udah disediain sama bociratnya. Dan wow, menurut aku ini salah satu bakso aci terbaik yang pernah aku coba. Kuahnya gurih, asin, dan lumayan pedas. Baksonya tuh beda gitu loh, bukan yang aci banget tapi bukan yang daging banget juga. Makan ini temenin sama es teh manis. Wah, aku penasaran sih sama varian yang lain. Buat bocirat beranak ini aku mau kasih nilai 9/10. Oke, dan buat makan malamnya ini pangsit tulang rangu yang viral juga gak sih dia? Ini pangsitnya Pelia air fryer supaya dia kayak garing crispy gitu. Pelia kenapa pangsitnya nggak digoreng aja? Aku ngerasa hari ini semuanya udah serba minyak. Terus kalau pangsitnya digoreng lagi kayak bersalah aja gitu ngerasanya. Alright, pangsitnya matang. Sekarang kita cemplungin ke kuahnya guys. Ini tuh kuahnya langsung dapet chili oil sama bumbu dari si pangsitnya. Nah, kalau misalnya kalian tanya enak atau enggak, menurut Pelia pangsitnya sih biasa aja, tapi kuahnya enak banget kayak rasa mie sedap kari spesial. Nilainya 8/10 deh. Hayo, kalian udah pernah cobain yang mana? So, bye-bye, love you. Ketika cobain bikin bakso keju muncrat viral. Seminggu ini FYP saya dipenuhi dengan bakso keju. Terus kalau mau makan harus antri. Jadi hari ini aku mau coba bikin sendiri dengan pakai 3 keju ini. Kita lihat mana yang paling berhasil. Bahan-bahan buat bikin baksonya aku nggak menjamin berhasil, tapi aku juga bisa jamin nggak gagal sih. Cukup kalian halusin, tambahin putih telur, tapioka sama es batu. Halusin lagi, dan kalau teksturnya udah kayak gini, adonan sapinya sudah jadi. Pertama aku pakai keju Procis Quick Melt. Penasaran banget kira-kira mana yang akan muncrat. Kalian masukin kejunya, dibuletin. Terus keju kedua aku pakai Quick Melt Moza. By the way, salfok banget selagi aku masak bakso kena panas-panas kompor kayak gini. Makeup aku masih bagus banget, nggak nge-crack sama sekali banget. Ini karena tadi pakai Tuwe Keke G2G. Aku nggak tahu sih udah berapa kali aku bikin video pakai Tuwe Keke G2G ini, sampai kalian lihat tadi bedaknya udah sampai bolong guys, sampai kelihatan itu. Karena emang satset banget kalau makeup pakai Tuwe Keke G2G. Coveragenya mantap, hasilnya flawless. Pokoknya selama hamil ini aku kayak kalau mau makeup yang gampang-gampang dan yang cepet-cepet aja. Cuman pengen yang tetap tahan lama dan cocok. Bagus banget ya makeupnya. Kalian cobain sih, kata aku check out Tuwe Keke G2G karena sebagus itu guys. Ini by the way bakso keju aku tinggal satu lagi. Ini yang pakai mozzarella. 3, 2, 1 dan cocok. Tiga-tiganya udah matang. Sekarang kita cobain mana yang paling muncrat. Wah, ih bagus ya makeupnya. Nggak boleh cuma pakai Tuwe Keke. Pertama kita cobain dulu yang Procis Quick Melt. Kita coba gigit ya. Dan ternyata gak muncrat. Rasa kejunya mirip sama yang di Samrat, tapi dia nggak muncrat. Kayak karena aku naruh kejunya nggak di tengah ya. Tapi tetap anak sih. Sekarang yang Quick Melt Moza. Let's go gigit. Berhasil! Rasanya juga mirip molor dan muncrat. Anak banget, mirip pakai banget. Terakhir kita cobain yang pakai mozzarella. Dan ternyata yang ini malah gagal total. Harusnya gini. Hiks sedih gagal pakai mozzarella yang berhasil pakai Quick Melt Moza. Kabarin ya kalau kalian bikin. Bye bye, love you. Ketika kangen makanan di daerah masa kecilku. Jadi hari ini aku lagi di daerah masa kecil aku. Aku lahir di daerah ini. Terus tiba-tiba aku kayak, kok aku ngidam ya makan makanan masa kecil aku. Daerah masa kecilku adalah Pademangan. Makanan pertama, bakso bakuan Malang Weni. Catat, kuahnya enak pakai banget. Kangen banget. Jadi uniknya tempat ini adalah dia tuh kayak rumah gitu guys. Ini aku ngomong pelan banget karena nggak enak kalau kenceng-kenceng. Masih sama lagi. Bumbu dan racik dulu guys. Wow, siomay. Bakso uratnya juga enak. Wajib coba. Enak banget nggak dek? Lanjut makanan berikutnya. Sekarang kita ke satu tempat lagi yang dulu aku juga sering makan. Jawaban aku masih jadi bocah ingusan. Di daerah Pademangan juga. Laptop baru guys.
dibeliin sama suami saya karena suami saya tahu ya, sekarang aku tuh kalau kerja bisa nih kayak gini di mobil, ngedit lah, bahkan bisa main game juga. Ini aku pakai Asus Gaming V16. Kebanyakan kan kalau laptop gede ini tuh berat banget ya. Nah ini dia cuma 1,95 kilo, jadi menurut aku ringan. Nih aku lagi sembari ngedit dan aku juga sembari ngegame. Gak ada tuh nge-lag, dia super smooth banget. Gak ada nge-lag karena dia tuh udah dilengkapi dengan Intel Core 5 prosesor 210H. Dan ini laptopnya juga dilengkapin sama Windows 11 Home. Dan yang paling bikin aku happy banget adalah I/O portnya lengkap. Jadi kalau misalnya aku mau colok-colok tuh gak ribet. Terus dia tahan banting karena udah military grade. Jadi super oke banget laptop ini. I love. Ini definisi aku bisa kerja kapanpun, ngegame kapanpun pakai laptop Asus ini. Yaudah, ini mau OTW dulu ke tempat makan kedua. Sampai di tempat kedua. Lanjut ke makanan kedua. Ini adalah makanan yang sering aku makan pas SMP dan aku suka makan di sini karena dulu gereja tuh di sini, guys. Jadi kalau misalnya kita habis gereja, kelar gereja kita makan. Ini dia namanya, bakmi titin. Senang banget kayak mengenang masa lalu. Nunggu bakmi, kerja lagi, senang sama laptop Asus Gaming V16 ini. Bisa mau bekerja di mana aja tanpa gangguan. Kalau kalian mau beli laptop ini, kalian bisa beli di Asus Gaming Day karena kalian bisa dapetin Steam Wallet 210.000 sama mousepad Genshin Impact. Ingat ya, promonya cuma berlaku dari tanggal 15 April sampai 30 Mei ini. Jadi jangan sampai kehabisan. Ya, bakmi kita akhirnya sampai. Kasih. Makan dulu. Wanginya enak banget. Sambalnya ada beberapa jenis, itu yang bikin aku cinta bakmi ini. Masih sama rasanya, senang. Dagingnya banyak, tapi ini non halal ya. Aku senang, Dedek Utun senang. Bye-bye, love you. Buat cobain kereta termewah se-Indonesia. Pasti kereta ini pernah kan lewat di FYP kalian. Akhirnya kemarin pas dari Jogja mau balik Jakarta, aku ada kesempatan nih buat nyobain. Pele langsung pesan di aplikasi KAI dengan harga segini. Kita lihat worth it atau tidak. Fasilitas pertama, kita dapat ruang tunggu. Di ruang tunggu ini kalian bukan cuma nunggu doang, bisa makan, ngemil. Menurut aku ini nyaman banget sih buat nunggu sambil ngobrol sama teman-teman kalian atau sendirian juga nyaman. Dan tiba waktunya aku akan naik ke keretanya. Jadi ini tuh dikenal dengan nama compartment suite. Aku masuk kaget sendiri karena emang semewah itu. Jadi setiap penumpang tuh punya bilik sendiri kayak begini. Kalau ada bawa barang bawaan bisa dibantu simpenin. Terus bangkunya ini sih yang menurut aku canggih banget. Bisa kita maju mundurin sesuka hati. Dan cara ngaturnya pakai layar touchscreen yang ada di sebelah kanan bangku. Jangan takut aus, udah disediain air mineral. Kita bisa ngecas sepuasnya karena ada stop kontak. Dan di sini juga ada wifi, terus bisa dipakai beneran wifi-nya. Kalian tahu sampai disediain tong sampah sendiri juga. Sekarang kalau naruh botol minum juga udah Dan lampu sama AC-nya bisa kalian atur pakai remote yang udah disediain. Terus selama perjalanan gak akan bosen karena ada tablet, guys. Kita dikasih nonton, dengerin musik, dan bener-bener private banget karena bisa ditutup. Jujur ini udah semenit aku ngoceh, tapi aku belum menemukan kekurangan dari kereta ini. Yang paling aku suka semuanya udah serba canggih. Dan begitu sampai kita dikasih welcome drink, ini Rejuve loh. Sampai di sana di bangkunya tuh juga bisa buat pijet. Bayangin deh kalian pijet bisa sambil nonton, bisa sambil dengerin musik, dikasih headphone kayak gini. Headphone sampai ada noise cancellation ya, jangan dibawa pulang ya. Pokoknya dari segi pelayanan menurut aku ini sangat amat worth it sih. Oke, sekarang kita cobain makanan-makanannya ya. Pertama ini ada appetizer. Kita mulai dulu dari croissant. Butternya pakai Anchor ini mahal loh butternya. Dan enak karena garing gitu loh, keren. 9/10 aku suka. Selesai makan croissant, aku langsung lanjut cobain saladnya, guys. Ini saladnya pakai Caesar dressing. Aku lagi-lagi kaget karena ini saladnya dingin, keren banget dan sausnya enak. 9/10. Terus yang paling aku suka adalah brownies. Crispy di luar, dalamnya lembut. Manisnya pas, ada pahit-pahitnya nih. Kalau dijual seloyang aku bakal beli sih. 10/10 enak pakai banget. Selesai dengan makanan pembuka, sekarang kita lanjut ke menu utama. Fettuccine carbonara with chicken steak. Jujur kalau buat pasta carbonaranya ya udah aja sih, malah kayak agak manis ya. Buat chicken steaknya enak tapi nggak garing. Ini aku kasih nilai 7,5/10 deh. Yang paling bikin happy itu kita bisa makan dengan pemandangan seperti ini sih. Terus nyaman banget, lagi-lagi nyaman banget. Udah toilet juga selengkap dan secanggih ini. Lihat bisa kebuka sendiri dengan kita sekali mencet. Sampai keran airnya juga udah yang otomatis kayak di mall-mall. Dan ada mesin pengering tangan. Keren sekali. Apakah ini kereta? Udah nih kelar karena perjalanan Jogja Jakarta tuh sekitar 8 jam. Aku memutuskan untuk tidur dan kalian lihat bangkunya bisa full rebahan seperti ini, mantap. Dan nanti ketemu lagi pas aku bangun, oke? Tada, waktunya bangun. Aku mau kasih tau kalian kalau ini tuh bangkunya juga bisa digeser, diputer gitu loh. Jadi kita bisa lihat pemandangan ini dengan sangat leluasa. Keren banget, mau nangis. Dan udah deh, nggak
Gak berasa banget perjalanan Jogja-Jakarta. Jogja-Jakarta gimana? Jogja-Jakarta selama kurang lebih 7-8 jam sudah berakhir. Suatu saat kalau naik kereta aku pengen lagi sih naik ini. Kalau kalian gimana? Sobat Belap, yuk dadah!